Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobrasir, mohon maaf terlambat nih 16 menit. Oke, selamat datang di acara Pantas. Acara Pantas itu adalah pendampingan terikhlas. Ini diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah terjun ke pendampingan dan menjadi pendamping dari para komunitas, khususnya komunitas usaha. Nah, hari ini kita ada 2 tamu spesial. Jadi yang pertama adalah tamunya adalah Mbak Ning Reni, dan yang kedua adalah Mas Hendri ya dari OKJ Stock Center. Ini kenapa begini nih? Oke, jadi gini aja deh. Bentar ya. Oke. Nah, ini lebih enak nih. Sebelum kita saya belum sematkan tadi. Saya sematkan dulu ya. Ya. Oke. Deko. Halo juga Deko. Terus oke, kita lihat ya. Sebelum kita undang, kita bacakan dulu nih Sarah yang komentar bertanya. Halo Pak Indra, saya Sarah ingin bertanya. Saya saat ini sedang bersekolah pendidikan guru karena saya ingin jadi pendidik yang berkualitas sejak dini. Apakah jika jadi gurupreneur itu mungkin kita tularkan ke peserta didik padahal kita sendiri belum punya usaha? Oke, seorang entrepreneur atau wirausaha itu pertama sekali bukan profesi ya, atau bukan profesi aja ya. Profesi itu yang sehari-hari kita jadikan mata pencarian, tetapi wirausaha itu juga sebuah mindset ya, mindset kewirausahaan, di mana mindset tersebut komponennya sebenarnya kita udah jalankan sehari-hari. Satu, keterbukaan terhadap informasi. Berikutnya, informasi mengenai diri kita maupun yang luar ya. Berikutnya adalah kesiapan kita dalam mengolah informasi tersebut. Mau dijadiin apa nih? Baru kemudian kreasi terhadap informasi-informasi yang kita terima. Kemudian kita olah lagi menjadi suatu inovasi, sesuatu hal yang berwujud jasa maupun produk. Terakhir itu adalah integrasi. Bukan cuma integrasi, tetapi integrasi antara apa yang ada di benak dan apa yang ada di lidah, diucapkan di lidah, dan juga dilakukan dengan kedua belah tangan kita, atau lebih sering disebut sebagai integritas ya, integrasi antara apa yang ada di benak keluar di lidah, udah itu terus diwujudkan dengan action di tangan ya. Jadi seorang guru itu bisa melakukan penyebaran mengenai mindset wirausaha atau mindset entrepreneur. Dan kalau kita punya usaha, itu adalah cara yang paling efektif untuk melakukan pembelajaran mengenai kelima hal yang tadi saya sebut, dan juga menularkannya kepada para murid-muridnya ya. Jadi bisa banget Mbak Sarah, seorang guru itu menularkan
atau tanda kutip menjual ide untuk bermindset wirausaha. Saya sendiri sering mengatakan atau beberapa kali mengatakan bahwa seorang wirausaha itu begitu dia memutuskan untuk berprofesi wirausaha, ya, bukan cuma bermindset, berprofesi wirausaha, artinya apa? Dia memilih juga untuk menjadi guru. Kenapa? Karena satu saat kita harus mengajarkan atau mengajak serta mitra-mitra lain atau karyawan lain untuk melakukan hal yang diperlukan untuk menuju satu tujuan. Tujuan apa? Tujuan usaha tersebut. Jadi ada langkah-langkah yang kita ajarkan. Ya, jadi itu yang saya bisa sampaikan. Kalau mau diskusi lebih lanjut, Mbak Sarah, silakan DM saya ya. Thank you. Nah, kita lihat nih siapa yang akan hadir. Yang akan hadir itu adalah tuh, Mbak Reni sama Mas Henry. Dua-duanya punya komunitas usaha. Ya. Oke, saya sapa dulu. Oke, Dekor. Insya Allah bisa ketemu. Lukman, waalaikumsalam. Sarah, Yesenia, sore juga. Dimge, salam dari Ujung Kulon. Wow, keren. Ujung Kulon, saya belum pernah kayaknya ke Ujung Kulon. Paling jauh tuh cuman sampai Tanjung Lesung, paling jauh. Mungkin satu waktu, insya Allah. Oke, kita invite dulu ya. Oke. Oh, ada. Mantap. Henry, Mas Henry. Oh, udah ada juga. Saya undang ya dua-duanya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana nih, Ning? Suara saya kedengeran? Assalamualaikum, Prof. Indra. Jelas, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Prof. Bro. Indra. Sore nih, ketemu lagi. Ya, Pak Henry. Suaraku kedengeran ya, Ning Reni? Jelas, Prof. Kedengeran. Oke. Tapi izin, saya lagi ada tamu. Nggak apa-apa, nggak Gak apa-apa. apa-apa ya, Prof. Saya mau kenalin dulu deh, Prof. Saya lagi Nggak apa-apa. sama DPR RI kita. Pak Bambang Deha, ini Pak Indra Uno. Ini Pak Bambang Deha, kakaknya. Apa Kakaknya kabar? Pak Sandiaga Uno. Apa kabar, Pak Aku sering Bambang? kontak-kontak dengan Pak Sandiaga. Terakhir kemarin WA, tak minta Oh, datang ke Sidoarjo. Itu ada produk Mas, produk apa gift Willis. Bagus sekali. Masya Allah. Ini Silakan. kalau Ke sana. kalau Teman, Pak. kalau anggota dewan itu harus disebutnya anggota dewan yang terhormat. Itu ada Pak Prof, peraturannya. maaf Prof, suaranya agak kurang kencang. Cek, cek. Mas Henry bisa dengar suaraku? Clear, Prof. Indra. Clear. Oh, jadi Ning Reni nih kayaknya volumenya harus Enggak, dinaikin nih. Anggota dewan yang terhormat, thank you. kurang dengar. Dengar ya? Iya, iya. Kalau misalnya masih kurang dengar, nanti tak matiin dulu, nanti tak undang lagi. Gimana ya? Oke? Gitu aja ya. Iya. Oke. Terima kasih. Bentar ya nih. Aku matiin dulu Ning Reni-nya ya. Oke. Nah, oke, Mas Henry, apa kabar? Siap, Kanda Prof. Indra. Baik, Prof. Sebelumnya terima kasih banyak nih, Prof. Udah bantu tempo hari isi pakar buat disertasi, Prof. Makasih. Oh, Masya Allah. Dengan senang hati. Oke, hari ini tanpa perpanjang waktu, kita kira-kira punya waktu 30 sampai 40 menit. Siap, Intinya Prof. kita mau ngobrol mengenai segala sesuatu yang terkait dengan pendampingan. Ya, jadi dengan pendampingan selama ini yang saya undang ke acara Pantas ini itu adalah teman-teman yang sudah melakukan pendampingan usaha dan
objektifnya adalah supaya teman-teman yang lain juga terinspirasi nih, ya terinspirasi untuk menjadi pendamping usaha juga. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu nih, ini bukan soal usaha sendiri gitu ya, tapi boleh perkenalan diri dengan usaha sendiri. Kita mulai dengan perkenalan diri ya, Mas Hendy. Silakan, Mas Hendy. Siap, Prof. Ya, Prof Indra. Ya, salam. Assalamualaikum teman-teman semua. Ya, senang sekali ya diundang Prof Indra untuk sharing ya. Jadi ceritanya itu tahun 2017 ya. Pada saat dari Prof Indra ya, kemudian Mas Menteri Sandi yang mengadakan gerakan ya apa di berbagai provinsi di Indonesia ya. Tempo hari udah 500.000 anggota gitu ya. Dan kemudian komunitas ada 197. Nah, kami salah satu ya dari 197 komunitas. Nah, kemudian kalau saya kan dari dulu itu kan memang kan bergerak di bidang edukasi ya. Edukasi, jadi sebagai salah satu narasumber juga ya di Bursa Efek Indonesia. Nah, tiap bulan adalah 2 kali gitu ya. Nah, di sana tempo hari direksi pengembangannya itu Pak Niki Hogan tempo hari mencetuskan campaign Yuk Nabung Saham gitu ya. Jadi kita mengedukasi masyarakat ya bagaimana kita meningkatkan kecerdasan finansial ya khususnya di bidang investasi. Nah, dari sana tuh Prof Indra kita keliling tuh ya ikut tempo hari Mas Andi gitu ya ke empat kecamatan ya OKOC gitu ya. Nah, kemudian kita memberikan pelatihan gratis ya. Jadi masyarakat dididik gitu ya, dibukakan gitu wawasannya hanya dengan 100.000 aja, 100.000 aja udah bisa mulai nabung gitu ya, nabung di saham gitu ya. Jadi ya syukur sih sampai dengan hari ini ya walaupun terjadi pandemi Covid ya melalui Zoom gitu ya. Kita saat ini ada 1.000 anggota aktif ya. Di mana 1.000 anggota itu kita sistem itu train for the trainer ya. Nah, jadi keliling menyebar gitu ya. Ya jadi itu sih ya prinsipnya belajar dari Prof Indra sama Mas Sandi juga. Kita kerja keras, kerja cerdas, kemudian juga tuntas. Nah, satu lagi mesti ikhlas dari awal. Itu sih Prof Indra, itu aja Prof Indra. Oke, keren. Jadi nama komunitasnya adalah OKOC Stock Stock Center, Center, iya. teman-teman. Ya, jadi di mana yang dilakukan adalah mendatangkan penghasilan melalui jual beli stok gitu ya kira-kira ya. Ya, jadi nabung ya kan kalau orang kan mindsetnya katanya main saham. Nah kita ini nggak main nih, kita nabung, nabung saham. Oh, Nah kalau dulu, iya, kalau dulu kan Prof bursa itu kayaknya eksklusif gitu ya. Kita ke sana kayaknya wah. Nah sekarang kita yang jemput bola, kita yang nyamperin masyarakat mengedukasi gitu di 14 kecamatan keliling gitu loh. Sehingga dari oh, mereka ya bersyukur ya, ya sekarang dibukakan ternyata mudah gitu ya, bukan yang ngejelimet gitu sih, Prof Indra. oke, jadi nabung. Jadi beli, udah itu terus nabung lama sampai satu saat dijual gitu ya. Betul nggak? Iya, betul. Jadi kan kita kan anggotanya ada yang certified juga ya, wealth planner ya, kemudian juga certified wealth manager. Nah, kita awalnya itu jadi kita profiling dulu. Mereka itu kebutuhannya untuk apa? Untuk edukasi kah, untuk pensiun kah? Nah, nanti baru kita jelaskan time frame-nya ya. Mereka maksudnya butuhnya itu kira-kira untuk edukasi, katakan 2 tahun. Nah, kita pilihkan tuh Pak saham-saham yang kira-kira tuh yang secara fundamental baik bisa di hold 3 sampai 5 tahun, atau mereka yang kebutuhannya untuk income ya. Ya udah kita juga memberikan pelatihan yang short to medium term ya, tapi kontribusi waktunya itu komitmennya harus lebih tinggi karena kan jadi trading tuh, bukannya nabung ya, harus buy sell gitu Bro Indra. Betul, betul, betul. Iya. Bedanya nabung sama trading itu adalah jangka waktu antara beli dan jualnya ya. Kira-kira gitu ya. Ya, betul Prof. Ya, jadi jangka waktu ya, time frame-nya ya. Jadi masing-masing kebutuhan orang kan beda-beda, kita sesuaikan sih itu Prof Indra. Oke, oke. Makasih nih perkenalannya singkat, Makasih Prof terutama Indra, teman-teman yang sudah join. mengenai komunitas. Sekarang mau perkenalan. Sebenarnya Ningren ini nggak perlu perkenalan lagi karena udah terkenal. Jadi, tapi buat teman-teman yang lain untuk refresh nih, untuk refresh. Ningren ini bisa dengar saya nggak? Ning, bisa dengar saya? Prof, benar ya kok agak rame banget ya. Kalau mau sepi
masuk ke itu, ke bilik. Maaf, Prof. Aku soalnya lagi sama Pak Bambang DH. Kebetulan pas dateng. Ya udah, Oh, gimana lagi, Prof? nggak apa-apa, anggota dewan yang terhormat. Nih, silahkan Sinyalnya perkenalan oke nggak? diri. Sinyal oke nggak? Suara kedengeran nggak, Prof? Oke, Oke. kedengeran. Siap, Oke, Prof. Tempat saya juga jelas, si- Bu Reni. oke, silakan nih Regina ini perkenalkan komunitasnya atau aktivitas pendampingannya. Loh, Ning Reni ini ngendi iki? Ini aku Men- ya? Waktuku ya, Prof? iya, Oke. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Reni, Pak Henry, apa kabar? Baik, Bu Reni. Udah Prof, kenal lah sama Musari Bu Wal Reni. Faidin, maaf lahir batin, mumpung masih bulan Oh Syawal. iya, iya. Mohon maaf lahir batin, Bu. Saya dari OKOC Syam. Kebetulan kami ini berkumpul karena dulu mantan pendukungnya Pak Sandi Uno sama Pak Prabowo. Dan di OKOC Syam kita ini ada hampir 1.000 mungkin Prof ya yang udah terdaftar. Jadi kita akhirnya kepingin untuk melanjutkan silaturahim di dalam ngembangin usaha-usaha UMKM yang ada. Dari background saya memang udah di IWAPI Prof sebelumnya, jadi udah ngurusin organisasi sosial masyarakatan. Dan akhirnya teman-teman ya udahlah Bu Reni aja ketuanya gitu. Terus alhamdulillah pada setuju dan kita sekarang ada di masih di 2 provinsi sih, Jawa Timur sama DKI. DKI juga masih dikit dari teman-teman aja supaya ada perwakilan dekat sama Prof gitu. Itu Prof. Oke, thank you nih perkenalannya. Nah, ini tadi udah cerita mengenai ini ya, Mas Andri sama Kak Reni mengenai apa yang dilakukannya. Nah, yang berikutnya pertanyaannya adalah, hmm, apa sih inspirasi-inspirasinya sampai bisa memutuskan berkecimpung di dalam pendampingan usaha, khususnya kalau Mas Henry di stock center, kalau Mbak Reni di usaha mikro kecil yang lainnya ya. Silakan Mas Henry. Ya, makasih Prof Indra. Ya, pertama sih saya inspired dari Prof Indra gitu ya. Slogannya Together We Are More gitu ya. Jadi Oh, maksudnya ya Masya Allah. kebetulan aja, ya kebetulan aja saya maksudnya belajar duluan gitu ya di apa investasi bidang saham. Nah, jadi di dalam komunitas itu saya lihat saya pun sendiri masih banyak belajar gitu ya. Seperti contohnya Ibu Reni sendiri ya di Oke Syam ya. Kemudian juga banyak sekali ya UKM gitu ya yang bergerak di bidang yang beda-beda gitu ya. Jadi ya inspirasinya itu sih. Maksudnya dengan kita ada kebersamaan ini kita saling mengisi dan saling belajar, saling sharing gitu ya. Karena kan ada pepatah juga ya Prof Indra ya, successful people never stop learning ya. Jadi yang namanya orang sukses itu nggak pernah berhenti belajar ya Prof Indra ya. Jadi ya itu sih Prof, sampai dengan hari ini ya syukur alhamdulillah kita juga masih tetap terus bergerak ya, belajar ya. Itu sih Prof yang membuat saya terinspirasi sih. Masya Allah. Kalau 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 tahu tagline Together We Are More berarti baca bionya saya di IG. Iya, saya ikutin banget Prof Indra ya talk show-nya. Wah Mas, itu apa Masya isinya Allah. daging semua tuh. Masya Allah. Jadi selama ini kita kan ada acara ngobrol santai. Nah, ngobrol santai Iya, itu lebih banyak ke exposure atau memperkenalkan usaha-usaha teman-teman di seluruh komunitas. Nah, itu udah 375 episode tuh, iya, selama pandemi ini sampai sekarang. Nah, yang kita sekarang mulai ini episode ke-6 itu adalah acara pantas di mana selama ini komunitas itu mereka ternyata nggak bisa berjalan sendiri. Mereka harus ada yang kita sebut leader-leadernya atau penggerak komunitas, penggerak komunitas. Nah, Mas Henry, Ning Reni ini adalah penggerak-penggerak komunitas. Tanpa penggerak komunitas itu komunitasnya bisa maju tapi lebih pelan gitu ya. Tapi kalau ada penggerak komunitas atau leader, kita sebutnya facilitator gitu ya, community organizer.
community organizer itu dia tumbuhnya lebih cepat gitu. Karena apa? Karena kita di OKOC memberikan training untuk para trainer untuk kurikulum 7 top ya, kurikulum 7 top. 7 top itu singkatan dari 7 tahap OKOC menuju Prima, di mana teman-teman diajak untuk usahanya bisa stabil dulu atau survive, kita sebutnya ya, survive. Habis itu fase yang kedua adalah revive, revive itu mulai bangkit. Habis itu fase yang ketiga adalah thrive atau tumbuh, kita tumbuh lebih cepat lagi. Jadi grafiknya gitu bukan cuman naik landai, tetapi naiknya kurva gitu ya, kurva ke atas. Dan kalau udah naik begitu artinya apa? Lapangan kerja baru tercipta. Lapangan kerja itu nggak melulu harus karyawan, tetapi orang yang berjejaring dengan kita, mereka dapat penghasilan baru atau penghasilan tambahan. Nah, ini adalah yang kita cari. Jadi kalau misalnya 1.000 di OKOC Stock Center, 1.000 di OKOC Syams, artinya ada 2.000 masyarakat Indonesia yang punya pendamping dan usahanya tumbuh terus. Nah, tadi disebut sama Mas Henry UMKM ya. Ning Reni, Ning masih dengar nggak? Ya, Prof. Oh ya Aku udah. nggak kedengaran, makanya aku dengerin pakai. Tenang, aman. Aman. Kalau saatnya Oke, oke. menjawab nanti kelihatan mukanya. Iya. Nah, Iya, jadi tapi nggak ini, nggak bagus, lagi nggak bawa, lagi nggak bawa. oh iya, iya. Berarti Aman, pinjem aja. aku dengerin. Berarti pinjem sama anggota dewan yang terhormat. Pinjem apa? Pinjem ininya nih. Nah, tadi saya sebut usaha mikro, kecil, dan menengah atau sering disingkat UMKM. Nah, yang ingin saya ajak ke Mas Henry dan Mbak Reni ini, kita sebut usaha mikro, kecil, menengah, GOES UMKM. GOES UMKM itu apa? UMKM itu singkatan juga. Nah, singkatan ini supaya kita punya tujuan dan punya martabat yang lebih buat para usaha mikro, kecil, menengah. UMKM singkatan dari usaha maju, kantong menebal. Nah, itu Mantap, UMKM. keren. Mantap, setuju. Usaha maju, Usaha maju, kantong menebal. Nah, jadi itu UMKM. Jadi teman-teman bilang gini, kalau mau masuk pendampingan kita itu harus UMKM loh, bukan berarti mikro, kecil, Ya. menengah, tetapi harus mau maju agar kantongnya menebal. Nah, Menebal. kalau misalnya udah levelannya Mas Henry dan Mbak Reni, UMKM-nya singkatannya beda lagi. Usaha maju kelas miliaran. Nah, gitu ya. Amin, Prof Indra. Amin, amin. Miliaran dapat cuilan dari Prof. Masya Allah. Jadi teman-teman yang ajak gabung itu agar kantong menebal. Tetapi kalau udah levelnya pantas nih, muncul di pantas nih, atau pendampingan terikhlas, itu kelas miliaran. Kelas miliaran. Amin, Prof. Nah, amin ya Rabbal Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ini udah mau maghrib. Mudah-mudahan Allah kabulkan, Prof. Alamin ya Masya Rabbal Alamin. Allah. Ning, Amin. masih bisa berapa lama lagi, Mbak Reni? Masih bisa berapa lama lagi? Nggak apa-apa, cuman kami kan ini lagi ada kebetulan pas Pak Bambang DH mantan wali kota itu kan habis dari anggota, kemudian karena deket kita gabung gitu lagi ngopi-ngopi. Nah, beliau tadi bilang, tak tolong dong sampaikan ke Pak Sandi di mana Sidoarjo itu ada komunitas Jeep. Jadi jeepnya itu udah dia modifikasi sendiri dan sebenarnya ini bagus untuk ekonomi kreatif katanya Pak Bambang DH Komisi 3 seperti itu. Nah, Pak Bambang itu kan mantan wali kota Surabaya. Jadi sama kita ini dulu sering ngopi-ngopi juga gitu. Walaupun kita beda partai, tapi kita tuh kan silaturahim nggak harus berpartai yang sama gitu loh.
kita sesama sesama wong Surabaya. Nah, itu harus banyak ngopi-ngopinya, Prof. Oke, keren, keren, keren. Tinggal kapan, Prof, ke Surabaya? Ayo, katanya mau ke Surabaya. Tinggal atur bikin eventnya, udah itu terus tinggal atur undang. Insya Allah Iya, 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 iya. Pak Menterinya lewat Surabaya. Karena Pak Saya Menteri, dari Bangka Belitung. oh, oke, 5 hari itu, di sana, Prof. oke, oke. Malah di sana Ya, komunitas Chinese, Prof, yang banyak ya. Jadi di sana teman saya dari Tionghoa itu malah baik-baik. Jangan-jangan nanti kita mau ke sana mau bentuk OKOC Sam juga nih kepikiran. saya Ikut dong, dukung, ikut. Doanya aja. saya Ikut dorong. dong, Bu Reni. Amin. Iya Tuh, dong. tuh. Kalau kalau di OKOC ini kita ada beberapa hal yang baru. Salah satunya itu adalah di mana kita tadi yang dikatakan Reni, silaturahmi itu tidak mengenal Ya. kelompok atau komunitas. Jadi kalau di politik itu diharamkan dua kaki, diharamkan dua kaki. Tetapi kalau di OKOC didorong untuk punya 1.000 kaki. Artinya apa? Gabung di komunitas-komunitas, ya, komunitas. Jadi kita harus membolehkan jejaring kita untuk terus berjejaring dengan komunitas-komunitas lainnya. Nah, dan itu dibuka seluas-luasnya. Kenapa? Karena kalau kita berteman dengan yang baru, itu peluang untuk dia menjadi kolaborator kita itu lebih besar, ya. Ada transaksi ujungnya, dimulai dari informasi, kemudian ada komunikasi, ada interaksi, ada kolaborasi, ujungnya apa? Transaksi. Nah, Keren. jadi Cuan. Salam cuan. Pak Henry mestinya kalau orang stock center itu salam cuan. Salam cuan ya, Bu Reni. nah, ini Tapi itu gimana GoTo itu kok jadi GoTo to the bottom. turun ya, turun. GoTo. Ya, Sempat naik dikit. sempat naik dikit Iya ya. naik ya, Oke, kemarin naik dikit. oke, belajar dari Saratoga harus sabar. Saratoga itu Sabar setelah ya, Prof ya. 6-7 tahun, 8 tahun stock split baru ada pergerakan naik. Sebelumnya itu aja merambat gitu ya, Ah. merayap. Oh Jadi, gitu ya, Prof ya. Berarti jadi napasnya harus panjang, Prof ya. dan Hmm. mindsetnya harus seperti Mas Henry, nabung, Nabung. Nah, Iya. nabung. Betul, Prof. Jadi time frame-nya atau jangka waktunya yang diperpanjang. Jadi kita lebih Kalau sabar. gitu kita bikin grup deh, Prof. Supaya nanti, ayo, Pak Hendy tinggal perintah aja kan, beli ini gitu. Siap, Bu Reni. Kolaborasi dan transaksi ya, Bu. Ya, Ya. kolaborasi dimulai dari informasi, kolaborasi, habis itu ujungnya transaksi. Transaksi. Nah, Menuju itu karena UMKM ya, semuanya Prof. betul, supaya UMKM usaha maju kelas miliaran. Miliaran. Amin. Miliarder. Nanti kalau misalnya lebih gede lagi, nah miliarannya bukan miliaran rupiah tapi miliaran dolar. Amin. Wow, amin, Masya Allah. Mudah-mudahan Amin, Allah ya. kabulkan, amin. Amin ya rabbal alamin. Ini Ning Rani, karena Ning Rani punya tamu, Ning Rani kira-kira ada pesan-pesan nggak mau ngajak teman-teman untuk jadi sesama pendamping usaha, untuk gabung dengan OKOC Syam, terus rencana-rencananya seperti apa? Habis itu Boleh 1 menit ya, Prof? boleh terakhir pesan-pesan, Ya. pesan-pesan terus Mbak Reni Ya, boleh. jadi menurut saya kami ini kan setelah lepas dari pandemi itu UMKM ini kan memang seperti yang kita tahu lebih tahan banting, Prof ya. Tapi UMKM ini perlu disupport dari semua supporting system, baik pemerintah, perbankan, juga kelompok swasta seperti kayak misalnya dikasih ilmu,
dikasih pendampingan, disuruh menabung, nah seperti kayak gini, Prof. Karena sekarang yang dulu pegawai banyak juga yang di PHK akhirnya jadi UMKM. Kemudian yang profesi-profesi yang tidak dibutuhkan di masa pandemi sekarang juga habis gitu kan. Banyak sekali masyarakat Indonesia sekarang yang membutuhkan apa ya, jalan keluar dari permasalahan ekonomi. Dan saya tahu beberapa teman kita tuh akhirnya kan seperti perbankan digantikan oleh pinjaman online gitu ya, Prof. Itu memang ada yang baik, ada yang kurang baik gitu ya. Tergantung daripada bagaimana kita kemudian memakainya. Nah, saya berharap ada dari kita itu masukan atau ilmu tentang financial problem dan bagaimana solusinya. Ya, solusi dari masalah finansial ini dalam memasuki masa pandemi ini bagaimana? Kemudian apabila ada dari OKOC Indonesia mempunyai financial solution semacam pinjaman online yang disetujui oleh OJK dan dengan bunga yang masuk akal ya, bukan bunga, bagi hasil yang masuk akal, maka saya yakin itu sangat membantu bagi teman-teman OKOC dimanapun berada untuk lepas dari masalah finansial dengan pendampingan dari para penggerak-penggerak. Saya kira usul saya seperti itu, Prof. Karena setiap hari memang disambatin, ada yang jual rombong, ada yang jual peralatan masak, bahkan freezer aja juga dijual untuk menyambung kehidupannya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. cabut dulu ya, Prof. Terima Nanti kasih. saya lihat rekamannya. Sukses Oke. oleh Pantas sama Mbak Henry, sukses juga. Khusus Siap, untuk Bu saham, saya pribadi pengen Pak untuk paham tentang saham. Dikit-dikit kita juga nabungnya ke saham. Prinsip saya kalau nabung itu seperti nge-flash di WC itu Pak. Jadi beli saham lupakan. Nah tapi kalau dikit-dikit mau ngintip itu agak deg-degan juga. Ini naik apa turun? Jadi kita bukan gak kepingin juga sih pemain yang langsung jual beli gitu ya. Kadang-kadang terpikir seperti itu tapi itu penuh dengan deg-degan. Jadi kita nitipnya ke yang ini aja yang yang nggak mungkin turun drastis. Tapi main GoTo ya kecelek juga, referensinya bagus tapi nyata enggak. Oke, bye for now. Makasih ya, Prof. Reni, Assalamualaikum. makasih Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you Pak Reni, Ketua OKOC Syam dan juga IWAPI Kota Surabaya. Itu wah bisa langsung kolaborasi tuh Mas Henry dengan Iya, cara siap Prof yang, Indra. yang termudah itu adalah webinar dengan co-organizer. Jadi OKOC Stock Center terus dibantu dengan beberapa komunitas lainnya itu co-branding untuk bikin satu seminar webinar aja ya, bentuknya webinar biar lebih Siap Prof. nggak berongkos, bisa langsung. Nah, jadi kalau boleh saya saran nanti Mas Henry cari waktu kita zoom barengan dengan tim OKOC dan tim event OKOC supaya Baik, siap Prof. ada webinar di bulan Juni gitu, gimana? Oke nggak tuh? Juni siap Prof Indra, siap Juni. Oke ya, kita cari Iya, minggu ketiga atau minggu keempat biar persiapannya baik, cukup. siap Prof. Iya, Nanti kita sebarin, kita blast di teman-teman OKOC seluruh pelosok supaya bisa lebih dekat lagi dengan Mas Henry, dengan wah OKOC siap, Stock senang Center. sekali Prof Indra. Ya, biar dari 1.000 jadi 2.000. Wah, Mantap Prof. anggotanya Amin. dari 1.000 Iya. jadi 2.000. Udah itu dari beberapa provinsi menjadi 34 provinsi. Bentar lagi mau jadi Amin. 36 provinsi ya, bentar lagi. 36 ya. Iya. Tambah 2 provinsi lagi di Papua. Ya, ada Papua Selatan, terus ada Papua Utara kalau nggak salah.
Nah, jadi bukan Mantap. Papua Utara, yang di 36 ya. Timika, ya, yang di Timika. Ya, tambah lagi dua. Nah, itu harapannya. Kenapa gitu? Karena supaya kita bilang bahwa pertumbuhan di Indonesia itu merata, tapi ternyata memang kan belum begitu kenyataan. Nah, Ya, tapi dengan adanya virtual ini, webinar ini, minimal minimal akses terhadap knowledge atau pengetahuan untuk usaha itu terbuka lebar dan bisa diakses oleh siapa aja, luas ya. karena Iya sih, Prof. cuman perlu apa? Cuman perlu kuota, Kota aja ya, ya. Prof. Iya, Ah, Prof, ah, modalnya. ah, ah. Tapi kuota itu nggak ada artinya kalau nggak ada signal. Iya, jadi kalau signalnya supaya ada gimana? Adanya tower di situ, tower Iya. telekomunikasi. Jadi teman-teman yang dari TBIG juga harus dengerin nih, ya, supaya apa? Supaya di tempat-tempat tertentu itu signalnya diperkuat. Ya, terutama signal 4G. Kenapa? Karena untuk nonton live ini atau ikutan live IG itu nggak bisa 3G. Jadi minimal harus 4G. Ya, jadi Minimal 4G ya, Prof ya. Iya. ya minimal 4G. Jadi saya tahu cakupan teman-teman yang ngobrol sama saya di Instagram Live ini harus cari signal yang 4G stabil. Kadang-kadang mereka ber, berjalan kaki atau naik motor untuk cari signal aja. Sampai satu waktu di Jawa Tengah gitu ketemunya di tengah sawah. Jadi Wah, dia jadi dia live IG sama saya di tengah sawah gitu. Nah, ini Indonesia, tantangannya masih besar. Jadi tantangan infrastruktur komunikasinya supaya akses ilmu, akses mentoring, akses perizinan, akses pasar, bahkan sampai akses permodalan itu bisa kita lebih sebutnya luas lagi. Iya. egaliter, ya, sama Hmm. rata di setiap pelosok Indonesia untuk setiap anggota masyarakat Indonesia. Insya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin, Alamin. amin, Nah, amin, amin. kalau rencananya nih, selain tadi webinar, apalagi yang ada di benak dari Mas Henry nih, untuk misalnya buka komunitas OKOC Stock Center di universitas-universitas, tapi bukan cuman di Indonesia, tetapi untuk para diaspora, ya, para diaspora di luar negeri. Itu ada rencana nggak seperti itu atau ada rencana lainnya? Silakan Mas Henry. Ya, Prof Indra. Ya, sejauh ini sih sudah berjalan, Prof. Jadi anggota kami yang 1.000 member itu sekarang mereka kan ada ya yang kuliah di luar negeri, dinas di luar negeri ya. Sampai saat ini sih udah ada di Singapura, Malaysia, Prof. Jadi komunitas kami itu sudah ada di sana. Jadi Singapura, Malaysia, Indonesia, gitu, Prof. Jadi ya prinsipnya juga sama sih ya, kerja ikhlas gitu ya. Jadi kita memberikan edukasi gratis ya agar mereka melek finansial gitu ya. Terutama kan ya Prof Indra kan waktu menjelang Covid itu kan sempat tuh itu Bursa Efek Indonesia juga turun drastis tajam ya. Ya, tempo Hmm. hari 2019 ke 2020 itu turun drop flat. Pada saat itu kita catat ya, itu jumlah investor pasar modal tuh 3,88 juta. Nah, kita tetap konsisten kita mengadakan campaign pelatihan ya walaupun nggak onsite ya, lewat webinar seperti yang tadi Prof Indra bilang. Ya, syukur alhamdulillah sih Prof. Tahun 2021 itu tercatat ya di KSE ya, Custodian Central Effect Indonesia, itu per Desember 2021 itu jumlah investornya meningkat dari 3,88 juta meningkat ke 7,3 juta. Jadi peningkatannya itu kurang lebih ada 89,88%, Prof Indra. Ya, jadi ya saya juga ajak ya teman-teman semua ya ikut gabung, kita jaga kesehatan ya. Tempo hari kita juga tetap ya kita di webinar belum berani juga untuk onsite ya. Nah sekarang sih udah mulai sih Prof Indra
ya sedikit-sedikit kita kelas yang 5 orang gitu ya, kita bimbing gitu, terutama yang ibu-ibu gitu ya. Maksudnya kalau online itu mereka kesulitan gitu ya. Selain ada kuota kan mesti ada signal tadi Prof Indra bilang. Kadang-kadang mereka cari-nyari signal udah kuotanya keburu habis gitu loh. Nah, jadi ya itu sih Prof Indra sejauh ini ya puji Tuhan ya. Syukur jadi Indonesia, Singapura, Malaysia itu sih Prof Indra. Keren, keren. Jadi ini ternyata komunitas ini udah internasional. Ya, Amin Prof Indra. udah internasional. Dan ini menurut saya kerja atau tugasnya OKWC Stock Center ini cukup besar nih ke depannya. Kenapa? Dengan banyaknya itu tadi dalam setahun 2 tahun itu kan loncatannya 90% ya. Itu banyak sekali yang terjun tetapi belum matang informasinya. Iya, Ya, dengan belum matangnya informasi tersebut menyebabkan bahwa banyak bisa tersasar ya, tersasar dan mengira bahwa semua risiko yang online itu sama. Jadi kira-kira risikonya kecil. Tetapi ternyata banyak yang kita lihat ya setahun terakhir ini macam-macam di online yang orang pikir itu trustworthy atau dapat dipercaya itu malah membuat kehilangan harta iya betul. banyak masyarakat. Jadi perlu lebih gencar lagi dan kita sangat senang kalau kita di dibuatkan ya information materialsnya untuk kita sebarluaskan kepada orang banyak melalui WA group yang banyak banget WA grupnya, terus lewat IG saya, IG OKOC Indonesia, terus lewat IG-nya Bang Sandi yang udah 8 jutaan lebih itu ya, IG-nya Mpok Nur yang 1 jutaan lebih. Nah ini menurut saya kita punya peran ya dan kontribusi yang masih terbuka, ya masih harus terus kita jalani ke depannya. Kenapa? Karena tadi pertama kita menyelamatkan sebanyak-banyaknya teman-teman dengan cara menambah informasi atau ilmu yang mereka punya di dalam menabung, menabung dengan instrumen saham. Itu Yes, kira-kira. betul Prof. Ya, Iya, jadi mudah-mudahan kita bukan cuman begitu kita udah kick off nanti Juni itu bisa jadi sebulan bukan cuma sekali itu bisa iya, jadi berkali-kali dalam sebulan gitu ya. Jadi supaya nggak merasa sendirian eh, komunitas OKOC Stock Center ini gabungin aja beberapa iya perlu banget komunitas sih Prof. Betul Prof. ya supaya apa supaya gaungnya tuh lebih lebih Iya, banyak, betul lebih Prof. besar, lebih keras, lebih jauh, Iya, lebih cepat, lebih berkualitas. Itu kira-kira yang kita ingin sampaikan itu. Nah, terus ini karena kita nggak kerasa udah jam 5.30 di iya sana, nggak berasa Prof. ya, ya mendekati maghrib. Kalau di Surabaya sekarang nih udah maghrib ya. Nah, itu mungkin ada ajakan ya atau call to action, ada pesan-pesan buat teman-teman di IG terutama dan yang nanti akan nonton di IG dari Mas Henry. Gimana nih untuk supaya bergabung bersama OKOC Stock Center terus menjadi anak penggerak dari OKOC Stock Center. Jadi OKOC Stock Center ini punya anak, udah itu terus banyak anaknya, terus ada cucunya, Iya cucunya juga terus. banyak, terus cicitnya banyak gitu ya. Jadi kerjanya bukan sendirian aja di OKOC Stock Center, tetapi seperti piramida, tapi yang wah, luas banget tuh ke bawah. Bener, Silakan bener Prof. Mas Andi, silakan. Ya, terima kasih Prof. Indra. Ya, jadi teman-teman semua yang belum bergabung ya, khususnya bagi mereka ya, itu saya sedih juga gitu ya, yang maksudnya kena impact negatif daripada investasi bodong gitu. Yang terpenting tadi yang seperti Prof. Indra bilang itu mindset gitu ya. Jadi jaga kendali diri antara greed and fear. Ya, jadi maksudnya nggak ada gitu ya, yang dalam sehari itu langsung jadi miliaran gitu. Semua ada prosesnya Prof. Itu. Makanya selalu saya menghimbau teman-teman semua itu harus selalu tanamkan mindset yang namanya itu sadis ya.
Sadis dalam arti positif yaitu sabar dan disiplin gitu loh. Ya, jadi Wow, jangan keren, gitu. Iya, Prof. keren. Ya, jadi jangan terlalu mau diiming-iming sama return yang besar gitu ya tanpa mengerti itu cara kerja seperti apa ya. Jadi ya harus sadis ya, sabar, disiplin gitu loh. Karena proses nggak bisa bohong ya. Kalau kita ikuti prosesnya, hasilnya pasti baik kok. Itu sih Prof Indra. Oke, keren, keren. Kalian harus sadis. Ingat guys, kalian harus sadis, sabar dan disiplin. Ya, jadi ada Mas Didit Maulana. Wah, ini desainer kesayangan ibuku nih. Wah, Desainer salam Mas Didit. kebaya nih. Saya ingatnya kebaya. Tapi keren, Mas Didit. Terus oke, betul. Tadi satu lagi yang Mbak Reni sampaikan itu dia itu hampir setiap hari gitu ya, karena banyak jejaringnya itu yang tersangkut tersangkut dalam kesulitan khususnya pinjol ini, itu sampai sampai mantap mantap tuh apa, makan tabungan. Nah, Waduh, iya. habis itu habis itu manset, apa tuh, tabungan udah habis, makan asetnya dijual-jualin. Nah, tadi yang diceritain ya. Udah itu terus udah tabungan habis, aset habis, terakhir apa, manjam. Manjam apa, makan pinjaman kiri kanan untuk Walau. nutupin. Nah, ini adalah problem klasik ya, problem klasik di mana pandemi ini, dan khususnya orang-orang yang memanfaatkan secara negatif keadaan pandemi ini. Akhirnya kita harus kasih tahu ke teman-teman, teman-teman ini caranya, jangan langsung bubar jalan gitu ya, mantap, manset, dan manjam ya. Jadi tapi jangan dipakai untuk sekedar nutupin utang, tapi untuk terakhir untuk tumbuh ya, agar usahanya survive, revive, udah itu thrive. Nah, itu yang perlu diingat oleh teman-teman sekalian. Oke, ini kita udah lewat nih 3 menit dari waktu kita. Terakhir, apakah masih ada tambahan kalimat penutup dari Mas Henry? Ya, jadi itu sih Prof Indra, terima kasih. Jadi ya teman-teman, mari ya kita seperti Prof Indra bilang itu ya, kita belajar, sharing sama-sama. Ya karena sekali lagi, eh, when we are together, we are more ya, Prof. Boleh pinjam ya, Prof. Sip, mantap. Bukan bukan boleh pinjam, harus dipinjam, harus Harus. dipakai, harus Siap. disebarluaskan. Baik, siap, Prof. Bikin viral ya, Prof. Oke, thank you very much Mas Henry atas waktunya. Thank you, Prof Indra. Sukses terus, terus berjuang, terus semangat, Siap, siap, Prof. dan Iya, Prof. together we are more. Thank you. Thank you, Prof Indra. Bye-bye. Bye-bye. Oke guys, itu adalah perbincangan kita dengan dua tamu spesial, Mbak Reni sama Mas Henry. Dua-duanya telah bertahun-tahun menjadi pendamping usaha. Pendamping usaha tanpa kita sadari itu adalah kunci, ya, kunci keberhasilan di mana usaha masyarakat, khususnya mikro, kecil, menengah, itu bisa senantiasa tumbuh. Kenapa? Karena ilmu bisa dipelajarin dari mana aja. Tetapi kalau ilmu itu dipraktekkan, tidak ada mentor atau pendamping usaha, itu cenderung kita seperti jalan di malam hari, tapi tanpa lampu atau senter, ya, tanpa cahaya. Yang ada apa? Nubruk kiri, nubruk kanan, benjol kiri, benjol kanan, kejeblos. Syukur-syukur masih bisa bangun lagi. Kalau kejeblos sudah itu terus hilang atau alias bangkrut, ini adalah hal yang kita ingin hindari. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang setia di Pantas ini sampai sekarang. Ada beberapa yang saya ingin yang beri salam, yang kasih pesan, oke Deko, salam kenal Mas Henry, mendevelop startup edutech, bisa banget. Kolaborasi itu adalah hal yang kita dukung dan kita usung.
Oke, terus Aisyah, waalaikumsalam. Billy Putra, waalaikumsalam. Terus yang lain-lain ya, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Thank you, sampai jumpa di acara berikutnya. Assalamualaikum guys.